mendengar sebuah pertanyaan. Hal tashhadu anna hadal mayit khair? Apakah kalian saksikan mayit ini baik? Kita berhusnudzon kepada Allah SWT karena rekam jejak Fulan bin Fulan atau Fulanah binti Fulan memang orang baik. Maka dalam hati kita berkata, na'am huwal khair atau na'am hiyal khair. Malam hari ini mari kita mengambil muhasabah kematian dengan satu kata. Sebuah kalimat yang sederhana, tapi ini perlu perenungan dan kesungguhan, yaitu berbahagialah ahlul khair. Berbahagialah orang baik. Orang baik itu dikenang sepanjang masa ketika kita masih hidup. Kita ingat terus orang baik itu. Di Palang Semi ini berapa banyak orang-orang baik yang telah mendahului kita. Kita terkenang rekam jejaknya. Ahli ibadah, ahli taat, ahli silaturahmi, dan seterusnya yang tak bisa kita ungkapkan satu persatu prestasi Fulan bin Fulan atau Fulanah binti Fulan. Tapi kita merasakan memang dia orang baik. Semoga ibu ini juga termasuk di antaranya. Amin ya robbal alamin. Kalau ngomongin ahlul khair dengan kalimat syair yang pernah disampaikan seorang sahabat Ali bin Abi Thalib. Waladatka umuka yabna adama bakian wan nasu haulaka yathakuna surura. Ibumu wahai Bani Adam telah melahirkanmu dalam keadaan engkau menangis, sementara orang-orang di sekitarmu tertawa bahagia. Kita sudah merasakan itu, sebagaimana ketika ada di antara kita yang sudah punya cucu, saat cucu lahir pasti si kakek tertawa bahagia, orang tuanya juga demikian. Tetangga, saudara kita melahirkan, kita merasakan kebahagiaan, sementara si bayi menangis tandanya sehat. Kalimat itu belum menjadi penutupnya, karena yang paling penting adalah kata kuncinya. Fa'mal yaumika antakuna idza bakau fi yaumi mautika dhahikan masrura. Maka beramallah, berbuatlah, bersungguh-sungguhlah, jadilah orang baik, sehingga ketika di hari kematianmu orang-orang menangisi kepergianmu dan engkau tertawa bahagia. Tertawa bahagia yang dimaksud insya Allah husnul, itu yang dimaksud. Hari ini jadi pertanyaan kita semua. Bagaimana saat nanti kita wafat? Kita berharap menenun amal, mengukir kebajikan selagi kita masih hidup. Mungkin masih ingat ungkapan orang bijak yang dulu sering ditayangkan di salah satu stasiun TV swasta. Jadi orang penting itu memang baik, tapi jadi orang baik jauh lebih penting. Siapa beliau? Orangnya sudah Allah yarhamhu. Masih ingat nggak? Yang tahu tunjuk tangan, hadiahnya umroh. Salat subuh di Masjid Al-Ukhwah, tunggu waktu Isra, salat Isra 2 rakaat, hadiahnya haji dan umroh. Bapak-bapak yang sudah usia kepala 5, saya yakin ingat tokoh yang satu ini. Saya ulangi kalimatnya. Jadi orang penting itu memang baik, tapi menjadi orang baik jauh lebih penting. Betul, 100. Hadiahnya buat Pak RW? Ya, umroh. Besok pagi salat subuh di masjid. Alhamdulillah. Saya berhusnudzon malam hari ini semua adalah orang-orang baik yang hadir. Amin. Karena orang baik siap menyimak tausiah sampai jam 11. Amin. 11 kurang 2 jam. Insya Allah. Taib saudaraku sekalian, pecinta ilmu penduduk surga. Iya. Cepat atau lambat kita pasti akan sampai pada titik akhir kehidupan ini. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan surat cintanya kepada kita sebagai peringatan untuk kita waspada dan hati-hati. A'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim.
nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap jiwa pasti merasakan datangnya kematian, maka disempurnakanlah balasan untuknya. Itulah kemenangan yang sesungguhnya, kemenangan yang besar, masuk surga, bebas dari neraka. Sungguh dunia hanyalah tipu daya yang melalaikan, yang orang sering lupa dengan tujuan akhir, yaitu berlabuh di surganya Allah Subhanahu wa taala, karena di dunia sudah memiliki bekal terindah, yaitu bekal takwa. Malam hari ini saya ingin mengingatkan kita semua, ruang masih ada untuk kita menjadi orang baik. Orang penting alhamdulillah, apalagi sudah baik penting pula. Dan ini semua orang baik dan orang penting, baik untuk diri, keluarga, kerabat, orang lain. Dipentingkan untuk keluarga, masyarakat, bahkan negerinya. Maka yang pertama ahlul khair adalah mereka yang mendapatkan label khairun nas anfa'uhum linnas. Itulah manusia yang paling indah hidupnya, yaitu mereka orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Manfaat sesuai dengan porsi dan kemampuannya. Yang punya ilmu bisa menjadikan ilmunya bermanfaat untuk syiar dakwah, penerang dalam kehidupan, cahaya kehidupan bagi orang lain yang belum paham. Ilmu syar'i dan ilmu dunia. Yang punya jabatan kedudukan, ruangnya sangat istimewa untuk menjadi orang yang bermanfaat dengan ketetapan yang dia torehkan. Tanda tangannya sangat bermanfaat, karena di sana ada ruang amar ma'ruf nahi munkar. Seorang pengusaha dengan sejumlah usaha dan hartanya tentulah bermanfaat bagi syiar dakwah dan seterusnya. Maka dengan hartanya pun akan manfaat. Tanpa menyebut status sosial seseorang, apapun dia, siapapun dia, tetap bisa memberi manfaat dalam hidup ini. Paling tidak untuk diri dan keluarganya, itu paling tidak. Maka Islam mengajarkan kepada kita alangkah sederhananya mendulang sejumlah pahala dengan amalan yang ringan saat kita menyingkirkan gangguan di jalan. Itu filosofi yang sederhana tapi mengandung makna pesan yang luar biasa. Yang mengganggu apapun di jalan bisa kita singkirkan, bisa kita terjemahkan lebih luas. Tolong saudaramu ketika dia sedang terhadang, kan begitu. Unsur akhoka zoliman au madluman. Tolong saudaramu ketika dia sedang menjadi orang yang berbuat zolim atau dia sedang dizolimi. Sangat banyak ruang bagi kita bermanfaat. Waktu, tenaga, pikiran, semua kita curahkan untuk menjadi orang yang bermanfaat. Inilah ahlul khair yang pertama. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, orang baik itu adalah mereka yang Allah takdirkan memiliki dua kondisi, merupakan impian kita semua. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia itu adalah yang panjang umurnya, baik pula perbuatannya. Kita berhusnudzon Ibunda Ibu Hajah Kustini Bahrun binti Suwarman termasuk di dalamnya. Betapa tidak beliau dengan biografi yang sedemikian indah pasti telah memberikan tatanan contoh yang indah bagi anak, cucu, bahkan cicitnya. Ini tidak sederhana saudaraku sekalian. Pastilah beliau seorang yang sabar. Padahal sabar itu kunci surga. Dan kita pengen dengan asbab sabar semua masuk surga.
Ingat pesan Al-Quran pada surat Ar-Ra'd, surat yang ke-13 di ayat nomor 23-24. A'udzu billahi samii'il alimi minasyaitonir rajim. Jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad. Surga Aden yang masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang soleh. Siapakah mereka? Adalah orang tuanya, nenek moyang, pasangan-pasangan hidupnya, anak keturunannya. Kemudian di setiap pintu malaikat menyambut dengan ucapan yang menenteramkan jiwa, kalimat cinta. Selamat sejahtera atas kesabaranmu. Inilah akhir kesudahan, engkau menjadi penduduk surga. Siapakah yang masuk surga orang soleh itu? Kita bermohon pada Allah, semoga mereka adalah orang tua kita. Amin. Siapakah mereka? Pasangan hidup yang kita tahu ada di antara pasangan hidup kita yang telah berpulang ke rahmatullah. Amin ya robbal alamin. Siapa lagi? Anak keturunan bersama tentunya dengan orang-orang soleh. Izinkan saya menyebut saudaraku, surgaku. Karena kita sama-sama punya visi misi yang jelas, ingin sama-sama masuk surga. Maka bersahabatlah karena Allah. Mungkin masih ingat syair yang pernah saya sampaikan, komunikasi lewat udara, walau hanya sekedar WA. Bersahabat lillahi ta'ala, insya Allah bahagia sampai di surga. Ada yang hafal nggak? Hafal Bu? Komunikasi lewat udara, walau hanya sekedar WA. Bersahabat lillahi ta'ala, insya Allah bahagia sampai di surga. Sudah hafal Bu? Pengen hafal? Gampang, klik Anwar Zufri, subscribe channelnya. Toyib, saudaraku pecinta ilmu penduduk surga. Jadi umur panjang, banyak amal kebaikan itu bisa berlaku untuk semuanya. Oleh karena itu Rasul berikan kabar gembira kepada kita, sekaligus kabar buruk. Saya awali dengan kabar buruknya dulu, karena kalau ada kabar baik ditutup dengan kabar buruk kurang indah. Sebagaimana kita ingin akhir hayat husnul khotimah. Kabar buruknya Nabi mengatakan, inna rajula la ya'malu zamanat tawil bi amalin ahlil jannah tsumma yuhtamu lahu amalu bi amalin ahlin nar. Dahulu ada seorang melakukan perbuatan orang-orang ahli surga. Amal solehnya luar biasa, begitu indahnya, seolah-olah surga tinggal sejengkal di hadapannya. Namun apa yang terjadi? Di akhir hayatnya dia bermaksiat, melakukan perbuatan dosa. Wafat dia ketika sedang bermaksiat. Naudzubillah, su'ul khotimah untuknya. Ini kabar buruk. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Kabar baiknya, wa inna rajula la ya'malu zamanat tawil bi amalin ahlin nar tsumma yuhtamu lahu amalu bi amalin ahlil jannah. Namun sebaliknya, dahulu ada seorang melakukan perbuatan orang-orang ahli neraka. Hampir sepanjang hayatnya melakukan perbuatan dosa, seolah dosanya setinggi gunung sedalam lautan. Tapi apa yang terjadi? Dia menutup akhir hayatnya dengan bertobat, berhijrah, beramal saleh. Belum sempurna dia lakukan. Maut sudah merenggutnya. Jarak diukur dekat dengan tempat hijrahnya. Untuknya kabar baik, husnul khotimah. Apa hikmah untuk kita? Ada orang yang awalnya baik, akhirnya buruk. Ada orang yang awalnya buruk, akhirnya baik. Bagaimana untuk kita semua saudaraku sekalian? Pilih yang mana? Awal baik, akhir buruk, atau awal buruk, akhir baik? Awal baik, akhir baik. Betul. Semoga Allah kabulkan. Semoga Allah mudahkan. Tapi ingat, Allah yang berjanji, Allah yang memberi,
tapi manusia engkau sering berjanji, engkau pula yang kata siapa? Bang Haji. Padahal kita sudah janji taat kepada Allah. Quran surat Al-A'raf surat 7 172 untuk taat kita kepada Allah. Maka bersahabat di tengah orang-orang yang soleh ini sebuah keindahan bagi kita untuk saling mengingatkan dalam kebenaran dan kesabaran. Itu harus kita kawal dalam kebenaran dan kesabaran. Nggak asing lagi ayatnya. Allah perintahkan kepada kita untuk berada di tengah orang-orang yang benar. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah senantiasa bersama dengan orang-orang yang benar. Quran surat At-Taubah surat 9 di ayat 119. Semoga kita yang hadir di malam takziah ini termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Saya cukupkan nomor yang kedua ini, karena sebenarnya karakter ahlul khair itu ada 15. Malam ini saya ingin sampaikan 5 saja. Yang pertama tadi adalah orang yang memberi manfaat pada manusia. Khairun nas anfa'uhum linnas. Yang kedua, orang yang Allah berikan 2 nikmat, panjang umurnya, banyak pula amal kebaikannya. Tapi ingat ada lawanannya. Khairun nas man tola umruhu wa hasuna amaluhu wa syarrun nas man tola umruhu wa sa'a amaluhu. Sebaik-baik orang adalah yang panjang umurnya, banyak amal kebaikannya, dan seburuk-buruknya manusia yang panjang umurnya, buruk pula perbuatannya. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, siapakah ahlul khair yang telah tiada itu? Adalah mereka yang Rasul katakan, khiyarukum ahasinukum akhlaqa. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Akhlak vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala, al-khudu' wal ikhlas. Hanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas ibadah hanya diperuntukkan kepada Allah saja, karena kita memang diciptakan hanya untuk beribadah kepadanya. Dalilnya tak asing lagi, kita sangat akrab dengan pesan Al-Quran yang satu ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku saja. Quran surat Az-Zariyat surat yang ke-51 di ayat nomor 56. Adapun ikhlas sudah merupakan spirit ruh ibadah kita itu sendiri. Semuanya kita persembahkan kepada Allah, tidak kepada siapapun, hanya kepada Allah. Karena kita khawatir kalau ibadah kita bukan karena Allah, tak bermakna, sia-sia, terbang bagaikan debu. Maka kita berikrar, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, bahkan hidup dan matiku, semuanya ku persembahkan untuk Allah, Rabb semesta alam. Ini akhlak vertikal kita kepada Allah, al-khudu' wal ikhlas. Rinciannya dalam kajian taklim sudah kita dapatkan. Bagaimanakah cara beribadah dan seterusnya, agar yang kita lakukan itu sesuai dengan tuntunan, sesuai dengan kaifiat, kaidahnya, agar kita betul-betul menjadi orang pencinta sunnah. Adapun akhlak kepada manusia, puncaknya adalah tawadu. Tawadu, rendah hati. Seorang hamba yang tawadu karena Allah, niscaya Allah akan meninggikan derajatnya. Wa ma tawadu ahadun lillahi ila rafa'ahullah. Dan tidaklah seorang hamba yang bersifat rendah hati tawadu karena Allah, maka niscaya Allah akan meninggikan derajatnya. Berkedudukan rendah hati, berharta rendah hati,
berilmu, rendah hati, dan sejumlah keutamaan yang dia miliki menjadikan jalan untuk dia rendah hati. Ini yang paling penting. Mudah-mudahan semua yang hadir malam hari ini termasuk umat Rasulullah yang rendah hati, tawadu. Amin ya rabbal alamin. Kelihatan nih orang-orang yang tawadu ini. Tawadu bukan berarti ngantuk ya. Rendah hati lantas menundukkan kepala terus terlelap, tidak. Cuman kadang-kadang sholat Jumat masih ada. Apalagi khotibnya menyampaikan khutbah saya bisa sampai, datangnya duluan tapi di belakang nyender, kemudian terlelap dalam tidurnya. Semoga tidak ada yang di sini. Tidak ada ya. Di sini tidak ada. Baik. Lantas bagaimanakah amalan orang ahli tawadhu itu? Saudaraku pecinta ilmu surga, orang yang tawadhu bisa melakukan 3 amalan. Silman qata'aka, sambunglah silaturahmi kepada orang yang memutuskannya. Dan itulah nasihat juga yang disampaikan oleh ibunda tercinta kepada Pak Adi dan anak-anaknya. Sambung silaturahmi dengan saudara, jangan saling bertikai, saling tolong-menolong. Ini kan luar biasa. Ini pesan yang indah. Amalkan dalam kehidupan sepanjang hayat di kandung badan. Kalau filosofi nyambung silaturahmi kita lakukan, maka kita tidak akan jadi orang yang mudah patah arang. Diputuskan silaturahmi, tetap dia sambung. Karena paham, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Dan bertakwalah kalian kepada Allah yang dengan namanya kalian saling meminta. Kemudian peliharalah hubungan kekerabatan, persaudaraan. Alangkah indahnya membuka silaturahmi lewat pesan doa yang gak asing lagi itu. Bertemu dengan saudaranya, tidak lupa dia ucapkan Assalamualaikum. Sekalipun lewat udara. Walaupun ini sudah sering disampaikan, tapi perlu saya mengingatkan, ucapkan salam dengan ketulusan. Sekalipun lewat WA, Assalamualaikum. Jangan ASS WRWB. Di sini nggak ada ya. Karena itu nggak ada artinya. ASS WRWB, apa itu artinya? Nggak ada. Assalamualaikum baru jadi doa. Lengkapi warahmatullahi wabarakatuh. Ini diantaranya menyambung silaturahmi ya. Masya Allah. Sudah berapa kali kita menghadiri momentum takziah ini. Niatkan untuk silaturahmi, mengingatkan dalam kebenaran dan kesabaran. Kita bertakziah sekalian mengaji. Bertemu teman-teman dan jamaah, hati pun senang. Siapa suka silaturahmi, rizkinya luas, umurnya. Ada yang hafal nggak tadi? Ibu-ibu apa? Ibu apa lah ibu ya? Ibu-ibu tuh. Ibu banyak yang menyimak soalnya. Alhamdulillah. Dia umroh lagi tak? Masya Allah. Jadi bertakziah sambil mengaji ya, bertemu teman-teman dan jamaah, hati pun senang. Siapa suka silaturahmi, rizkinya luas, umurnya. Apalagi Sabtu dan Ahad di ukhuwah kita mengaji ya. Bertemu jamaah, hati senang. Bukan cuma dapat kopi, tapi umur panjang, insya Allah. Alhamdulillah. Yang kedua, yaitu orang tawadhu mengambil amalan wa'fu amman zalamaka. Maafkanlah orang-orang yang menzolimimu. Wahai saudaraku, apakah masih ada sekat hati di antara kita? Apakah masih ada dendam kepada saudara kita, sekalipun dia masih berbuat zolim kepada kita? Jawabannya, masih ada nggak sekat hati? Masih adakah dendam pada saudara kita? Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan surat cintanya untuk kita jadi pemaaf. Khudhil afa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Jadilah engkau pemaaf,
Seru orang dalam kebaikan, al-ma'ruf, dan jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Jadi walaupun kita dizolimi, maafkan. Apalagi ketika kita renungkan Quran surat Asy-Syura, surat yang ke-42 di ayat yang ke-40. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbudz zalimin. Balasan sebuah perbuatan zalim atau keburukan adalah perlakuan yang setimpal. Memang boleh kita membalas keburukan seseorang asalkan setimpal sepadan dengan yang dia lakukan. Namun bagi orang yang dizalimi kemudian dia memaafkan kesalahan orang tersebut, pahalanya dijamin oleh Allah. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang berbuat kezaliman. Membalas kezaliman seseorang itu sepadan, bagaimana mengukurnya? Bisa nggak kita mengukur orang berbuat zalim, kita balas sepadan dengan yang dia lakukan? Bisa nggak Pak RW? Bisa nggak Pak Adi? Orang zalim sama kita, kita balas yang setimpal. Bagaimana mengukurnya? Tidak mungkin bisa. Sorot mata, kepalan tangan, hentakan kaki, tanduk berdiri, apalagi rona wajah dan seterusnya. Dilanjutkan dengan maka maafkan saja, karena pahalanya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita belum bisa menjadi pemaaf, maka kita belum jadi orang yang tawadhu, saudaraku sekalian. Dan untuk meraih gelar la'alakum tatakun, jadi orang takwa itu salah satu diantaranya wal afina anin nas, memaafkan kesalahan orang lain. Kalau kita memaafkan kesalahan orang, pahalanya luar biasa. Tapi membalas sering berujung dengan kezaliman. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak suka kepada orang-orang yang berbuat kezaliman. Saya sudah sering menyampaikan, nikmati saat sarapan. Ya. Sarapan pagi, nasi uduk, lauknya bakwan. Sambil duduk kita zikiran. Karena kita sudah lama berteman, kesalahanmu sudah kumaafkan. Hafal Bu? Apa tuh? Ibu apa? Ibu nasi uduk. Bapak sarapannya apa, nasi uduk apa ketupat? Sarapan pagi makan ketupat. Cemilannya bolehlah gorengan. Karena kita bersahabat, sudah lama kesalahanmu kumaafkan. An. Ya, karena kita bersahabat, kesalahanmu sudah pasti ku maafkan. Masya Allah. Ada tambahannya nggak Pak Rahmat? Nggak usah. Yang penting udah dimaafin. Saling memaafkan. Pak Aidil ada tambahannya nggak Pak Aidil? Oh, kebuli. Buat hari apa itu? Hari Ahad besok? Masya Allah. Buat apa menanam padi jika ada nasi kebuli? Buat apa saling membenci? Karena kita satu hati. Allah karim. Jadi maafkan ya kalau ada saudara kita berbuat salah ya. Jangan simpan dendam, gak ada untungnya. Betul gak? Masya Allah. Maka tawadhu yang kedua amalannya maafkan kesalahan orang yang menzalimi. Yang ketiga, orang yang tawadhu rendah hati adalah mereka yang senantiasa melakukan wa'ti man haramaka. Berilah orang yang tidak pernah memberi. Bagaimana prakteknya memberi orang yang tidak pernah memberi? Ringan, enteng, gampang atau mudah? Ringan, enteng, gampang. Oleh karena itu kalau memberi seseorang jangan ada udang di balik. Karena Allah memberi saja. Allah pasti ganti. In ahsantum ahsantum li anfusikum.
pasti akan kembali untuk kita juga. Saudaraku sekalian, alhamdulillah kemarin saat kita berbagi daging kurban, ada pesan spiritual, ada pesan emosional, ada pesan moral di dalamnya. Itu dia, memberi kepada orang yang tidak pernah memberi. Alhamdulillah, dia berkurban dapat porsi sebagai pengorban. Tidak berkorban tetap dapat bagian. Yang punya kupon dapat, yang nggak punya kupon dikasih juga kalau masih ada sisa. Betul kan? Itu luar biasa. Alhamdulillah ya. Ini kan ajaran yang luar biasa, berbagi. Yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik dibandingkan tangan di bawah. Luar biasa saudaraku sekalian ya, ajaran Islam itu. Mudah-mudahan kita istiqomah menjadi orang yang suka memberi daripada meminta. Insya Allah. Jadi akhlak yang baik dengan sikap tawadhu. Ada ungkapan menarik dari seorang Imam Hasan Al-Basri. Saat kau meninggalkan kediamanmu, kemudian engkau bertemu dengan orang muslim saudaramu, maka dalam hati engkau berkata, saudaraku ini lebih mulia dibandingkan diriku. Maka nggak mungkin muncul kesombongan. Ada orang kaya senang berada di tengah-tengah orang-orang fakir. Itu tidak mudah saudaraku. Karena dia paham, dia Allah anugerai kekayaan, kemudahan dan pertolongan. Karena apa? Karena adanya orang-orang yang lemah di sekitar dia. Hal tunsoruna wa turzakuna illa bidu'afaikum. Tahukah kalian bahwa kalian ditolong oleh Allah dan diberi rezeki oleh Allah itu karena adanya orang-orang yang lemah di sekitar kalian. Maka dengan orang-orang fakir, sayangilah mereka. Asbab doa mereka kita mendapatkan keberkahan. Dan itu ciri orang yang tawadhu yang sebenarnya. Mudah-mudahan poin ini bisa kita amalkan. Insya Allah. Nomor yang keberapa sekarang? Yang keempat. Duduknya masih asik nggak Pak? Kita tutup sampai 5 ya. Ini ada 15 nih karakter orang baik. Sampai 5 lah ya. Kemudian yang keempat, siapakah mereka? Masya Allah. Guru Tahsin Pak Adi, Ustadz Iing ya, Masya Allah. Ini beliau nih yang membisikkan saya, walaupun tadi baru pertama kali ketemu. Siapa orang baik? Orang baik sesungguhnya adalah khairukum man ta'alamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik orang adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Jadi kalau begitu guru dulu atau murid dulu? Murid dulu. Sebelum jadi guru, belajar dulu. Berbahagialah pecinta Al-Quran. Sebab memang Al-Quran itu surat cinta Allah yang tidak bisa kita ungkapkan betapa indahnya. Jalan terang mengarungi bahtera kehidupan, jalan selamat, ilmu yang sangat luas, autentisitasnya terjaga, dan banyak kalimat-kalimat intelektual lain untuk kita berikan gelar pada Al-Quran. Ini satu bab ini saja setengah jam kita ngupasnya, tapi cukuplah 5 menit saja. Yang paling penting, mari kita cintai Al-Quran. Tiada hari berlalu kecuali membaca Al-Quran. Ibu-ibu sekalian, izin bertanya, satu hari berapa kali baca WA? Berapa kali baca WA? Oh, dapat hadiah nih. Lupa. Kalau sempat. Sempat ngitung nggak? Sehari berapa kali baca WA? Enggak ngitung kalau sempat. Tidak terhitung kalau sempat, tapi sempat nggak sempat disempat-sempatin. Untuk bapak-bapak, berapa grupnya? Banyak. Lupa. Berapa grupnya? 12, 22, 25. Sempat dibaca nggak postingannya tuh? Sempat kalau baik Ustadz langsung di-share. Alhamdulillah. Tapi jangan lupakan Al-Quran, surat cinta Allah itu. Bukankah kita bermohon, Allahumma arhamna bil Quran, ya Allah, rahmati kami dengan tilawah Al-Quran. Masya Allah. Kalau begitu,
Mulai malam hari ini kita boleh bikin target one day. Insya Allah one day 3 ayat. Inna a'toinakal kautsar fasholli rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Tidak mengapa setiap malam 3 ayat saja, berikut 13 lembar tambahannya. Iya kan? Sudah letih lelah baca WA, Mas Al-Quran gak kita baca, kata Bang Haji Saya melihat semua pecinta Al-Quran malam hari ini. Ya. Saya ingin bertanya, Bapak Ibu sekalian, kalau minum tujuannya apa? Haus minum. Menghilangkan haus. Betul. Bismillahirrahmanirrahim, seperti ini contohnya. Satu. Yang kedua, kalau makan tujuannya apa, Pak? Lapar. Menghilangkan lapar. Minum hilang haus, makan hilang lapar. Jadikan Al-Quran mengenyangkan hatimu, tenang hatimu, sehingga merasakan keajaiban berkahnya Al-Quran. Bukankah Allah katakan, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Kitab Al-Quran yang kami turunkan penuh berkah. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang mentadaburinya. Dia membaca, dia renungkan, dia amalkan. Itulah orang-orang yang berpikir. Jadi baca Al-Quran sampai mengenyangkan, menenangkan hati kita. Orang yang cinta Al-Quran akan terbebas dari resah dan gelisah. Insya Allah, kalau betul-betul Al-Quran menjadi spirit dalam kehidupannya. Berapa ayat, Pak? 3 ayat berikut 13 lembar. Insya Allah. Saya tutup poin ini dengan satu pesan yang sederhana, ya. Jangan tinggalkan Al-Quran. Dia bukan hanya memberi berkah bagi kita di dunia, tapi kelak dia akan menjadi penolong bagi kita, syafaat untuk kita. Sekalipun hadis ini sudah sering disampaikan, malam hari ini ingin saya menekankan kembali, khususnya untuk diri saya pribadi, umumnya untuk saudaraku sekalian. Bagaimana untuk Sahibul Musibah cetak mushaf Al-Quran atas nama ibunda tercinta. Cetak mushaf Al-Quran, sebarkan di tempat-tempat yang akan dibaca oleh orang-orang pecinta Al-Quran. Iqra'ul Quran Fainau ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah oleh Al-Quran, karena kelak dia akan menjadi penolong bagi dirimu, syafaat bagi. Ini saja nomor yang keempat. Terakhir yang kelima, sesuai waktu yang diberikan kepada kami. Yang kelima, siapakah orang baik itu? Pintu segala kebaikan adalah bertaubat. Pintu segala kebaikan adalah bertaubat. Karena ketika orang bertaubat dengan taubat nasuha, hidupnya akan dirubah oleh Allah, dibersihkan dari segala noda dan dosanya. Illa man taba wa amana wa amila amalan solihan fa ulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman kepada Allah dan beramal soleh, maka tergantilah seluruh keburukannya menjadi kebaikan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka taubat jangan ditunda, saudaraku. Ustadz, yang penting kan husnul khotimah. Betul. Tapi siapa yang bisa menjamin? Istiqomah adalah sikap yang terindah bagi kita. Segerakan bertaubat. Sebab kita tidak pernah tahu apa yang terjadi esok pagi. Maut senantiasa mengintai kita. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan tidaklah ada seorang pun yang tahu dengan pasti apa yang akan dia lakukan esok pagi. Tak pula ada seorang pun yang tahu di bumi mana dia akan mati. Quran surat Luqman, surat yang ke-31 ayat 34 atau ayat yang terakhir. Ingat, maut senantiasa mengintai kita.
hati-hati saudaraku, taubat dengan taubatan nasuha. Mana kata khairnya? Rasulnya mengatakan, kullu bani Adam khotoun wa khairul khotoina at-tawwabun. Semua Bani Adam itu punya dosa, punya kesalahan. Tapi yang paling baik, siapapun yang bersalah kemudian dia bertobat kepada Allah, itulah orang yang paling baik. Maka pintu segala kebaikan adalah bertaubat. Taubat vertikal kepada Allah, taubat horizontal kepada manusia. Kepada Allah kita sungguh-sungguh melepaskan perbuatan dosa, mohon ampun kepadanya, sesal apa yang pernah kita buat, kita perbaiki diri, berjanji tidak melakukan kembali, dan berazam sekuat tenaga mengisi sisa umur kita dalam ketakwaan, amal solih yang terindah. Taubat horizontal, selesaikan urusan kita kepada makhluk. Sebab tidak cukup kita hanya minta ampun kepada Allah. Ya Allah, ampunilah dosaku, aku punya dosa pada si fulan. Tidak cukup. Ini ruang di dunia kita masih ada kesempatan menyelesaikan urusan kita kepada makhluk atau kepada orang lain. Semoga kita termasuk yang dipuji Allah sebagai ahli taubat. Amin ya rabbal alamin. Tentunya setiap masuk masjid kita sudah dapat inspirasi, pujian yang Allah katakan di Al-Quran. Masuk ke masjid orang yang ingin membersihkan diri. Fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Di dalam masjid itu ada orang-orang yang ingin mensucikan dirinya. Allah cinta kepada orang-orang yang membersihkan diri. Quran surat At-Taubah surat 9 di ayat 108. Itu artinya innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri. Quran surat Al-Baqarah surat 2 ayat 222. Mari kita ingat baik-baik surat 2 ayat 222. Semoga kita menjaga taubat dengan sungguh-sungguh. Taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang nasuh, taubat yang sungguh-sungguh. Orang bijak akan berkata, hidup di dunia sangatlah singkat. Jangan sampai kita terlambat. Sekarang waktunya untuk bertaubat. Jangan tunggu hingga sekarat. Wafat Allahu a'lam. Sekarat dulu sebelum wafat, apalagi kiamat, Allahu a'lam. Oleh karena itu banyak-banyak kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian, pecinta ilmu perindu surga, semoga dengan 5 tanda-tanda ahlul khair ini menjadi spirit dalam kehidupan kita. Kita ingin saat wafat nanti yang disebut orang adalah kemuliaan akhlak kita, dikenang sebagai orang yang baik, sebagaimana orang-orang soleh yang terdahulu yang telah mendahului kita. Tanpa menyebut nama, tapi ada dalam ingatan kita, dia adalah orang-orang yang baik. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin.